Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Wikisinata dengan NIM 2112-2021. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil topik atau tema yang telah saya ambil yang berjudul Sistem Rekomendasi Tempat Wisata menggunakan Kanner, Snackboard, dan Jakarta Similarity. Sebelumnya, sistem rekomendasi tempat wisata merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan prediksi wisata yang relevan terhadap perilaku ataupun karakteristik dari user tersebut, sehingga dapat mempengaruhi user dalam mengambil keputusan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut yang sesuai dengan keinginan ataupun preferensi dari pengguna. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil tinjauan pustaka dari 3 jurnal yang telah saya pilih. Dari tugas sebelumnya kami telah melakukan tinjauan pustaka dengan 6 jurnal, tetapi untuk presentasi pada PPT di sini saya menggunakan 3 jurnal. Jurnal yang tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Niluh Nigede Pivin Suwirmayanti dengan judul penerapan metode Kanner Snackboard untuk sistem rekomendasi pemilihan mobil yang menghasilkan kesimpulan bahwa berhasil menerapkan metode KNN untuk sistem rekomendasi pemilihan mobil dengan menerapkan kriteria seperti tujuan pembelian mobil, harga mobil, tahun pembuatan mobil, kapasitas penumpang, warna, kapasitas mesin, jenis transmisi, dan dapat diimplementasikan sebagai media rekomendasi dalam pemilihan mobil bagi pembeli. Tinjauan pustaka kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Sherlina Helena P. Panjaitan, Lisda Juliana Pangiribuan, dan Citra Indra Cahyadi dengan judul Analisis Metode Kanner Snackboard menggunakan Rapid Miner untuk sistem rekomendasi tempat wisata Labuan Bajo, yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem rekomendasi tersebut dapat menggunakan KNN dapat membuat wisatawan memperoleh rekomendasi tempat wisata sesuai dengan jenis wisata dan harga yang diinginkan. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agung Mulyawan, Tesi Badriah, dan Iwan Syarif dengan judul Membangun Sistem Rekomendasi Hotel dengan Content-Based Filtering menggunakan Kanner Snackboard dan Haverstein Formula. Dengan hasil dari penelitian ini, implementasi metode rekomendasi berupa aplikasi website yang dapat menghasilkan alternatif rekomendasi hotel berdasarkan preferensi dari user. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem yang telah saya buat, yaitu pengguna sistem, terdapat dua, admin dan juga user. Admin sebagai pengelola sistem rekomendasi, dan user sebagai pengguna sistem rekomendasi untuk mencari dan melihat rekomendasi tempat wisata yang ada. Nah, hal yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem ini, admin dan user, admin dapat melakukan login dan logout. Admin mengelola data dan dapat melihat data. Admin mengelola data yaitu admin dapat melakukan penambahan data, mengubah data, maupun menghapus data dan melihat hasil data tersebut. Kemudian di sini user hanya dapat mencari rekomendasi wisata dan juga melihat hasil rekomendasi wisata tersebut yang telah ia cari sebelumnya. Selanjutnya, pada sistem ini membuat Unified Modeling Language atau UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor yang dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dan sistemnya. Kemudian activity diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem atau pengembangan dari use case yang memiliki alur ataupun aktivitas. Nah, aktivitas bisa berupa runtutan menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Kemudian sequence diagram, sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek sebuah sistem secara terperinci. Dan yang terakhir yaitu class diagram, diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Kemudian lanjut ke link UML dari sistem ini. Nah, setelah itu kita masuk ke UML
Yang pertama ada use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga user. Admin dapat melakukan login, mengelola data tempat wisata, melihat data tempat wisata, melakukan rekomendasi tempat wisata, dan juga melakukan logout. Kemudian, user hanya dapat melihat data tempat wisata, mencari rekomendasi tempat wisata, dan juga melihat rekomendasi tempat wisata. Lanjut ke activity diagram. Terdapat login admin, admin tambah data, admin hapus data, admin baca data, admin edit data. Nah, ini semua adalah proses dari admin dalam mengelola data tempat wisata. Yang pertama, login admin. Admin membuka website, kemudian masuk ke halaman login, menginputkan username dan juga password, kemudian klik login, melakukan autentikasi, dan melakukan proses username dan password apakah valid atau invalid. Jika autentikasi error, maka akan kembali lagi ke halaman login, dan jika valid atau benar, akan masuk ke halaman dashboard admin. Selanjutnya, admin tambah data. Admin membuka menu data tempat wisata, masuk ke halaman tempat wisata, klik tambah data wisata, dan menampilkan form tambah tempat wisata. Selanjutnya, admin dapat mengisi data yang akan ditambah, klik simpan, lalu akan menampilkan notif data berhasil ditambah, dan muncul tampil halaman data tempat wisata. Selanjutnya, admin hapus data, membuka menu data tempat wisata, masuk ke halaman data tempat wisata, kemudian klik hapus data tempat wisata, dan akan menampilkan notif data berhasil dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka akan masuk ke halaman data tempat wisata, dan jika batal dihapus, maka akan kembali lagi ke halaman data tempat wisata. Selanjutnya, admin baca data. Admin dapat melakukan ataupun melihat data yang telah diinputkan dengan membuka menu data tempat wisata, tampil ke halaman wisata, dan melihat hasil data wisata. Selanjutnya, admin edit data. Admin membuka menu data tempat wisata, lalu akan tampil ke halaman data tempat wisata. Kemudian klik edit data tempat wisata, akan menampilkan halaman form edit data. Kemudian admin akan menginputkan data yang akan diedit, dan klik simpan. Jika admin akan klik simpan, maka akan menampilkan notif data berhasil disimpan dan kembali ke halaman data tempat wisata. Kemudian jika admin batal edit data, akan kembali ke halaman data tempat wisata. Kemudian pada bagian user hanya dapat melihat dan juga mencari tempat wisata yang akan dikunjunginya. Yang pertama adalah mencari nama website, kemudian tampil halaman beranda website, kemudian user search recommended, user membuka menu tour pada halaman website, kemudian tampil halaman tour, kemudian user akan klik text search untuk mencari rekomendasi wisata, kemudian user menginputkan nama wisata, klik button search, kemudian akan tampil halaman tour. Selanjutnya ada user search filter. User tidak hanya dapat mencari nama wisata yang ingin dituju, tetapi user juga dapat memfilter lokasi ataupun kota yang ingin dituju. Seperti membuka menu tour, tampil halaman tour, kemudian user klik button filter untuk memilih lokasi tertentu, dan akan tampil halaman filter, kemudian user memilih lokasi tertentu yang tersedia, dan klik lokasi tertentu yang ingin dituju, lalu user kembali lagi ke halaman tour untuk klik text search dan menginputkan nama wisata yang ingin dituju ataupun yang ingin dicari, dan klik button search, maka akan tampil halaman tour ataupun tampil hasil dari pencarian tersebut berdasarkan filter. Dan yang terakhir ada logout admin. Di sini admin yang telah melakukan login akan memilih menu logout, kemudian klik logout, akan menampilkan notifikasi berhasil logout jika user akan melakukan logout, dan jika user melakukan data logout, maka akan
tampil ke halaman dashboard admin kembali. Kemudian sequence diagram. Di sini terdapat admin login dan juga admin mengelola data. Kemudian user search, dan juga user filter. Yang pertama, admin login dulu. Admin menginputkan username dan password, kemudian di sini merupakan halaman login. Di sini proses autentikasi, jika autentikasi berhasil, maka akan lanjut ke database admin, mendapatkan data admin, dan jika berhasil, maka langsung menuju ke halaman dashboard admin. Jika autentikasi gagal, maka akan menampilkan notif pesan invalid dan akan kembali ke halaman login kembali. Jika valid login berhasil, akan masuk ke halaman dashboard admin. Selanjutnya ini merupakan admin yang dapat melakukan mengelola data. Terdapat halaman data wisata, form tambah data, form edit data. Kemudian ini merupakan proses dari tambah data, edit data, dan juga hapus data, dan penyimpanan data ataupun database wisata, kemudian halaman data wisata. User memilih menu data wisata, kemudian user klik button data tambah data, menginputkan data, kemudian klik button simpan, maka akan masuk ke halaman form tambah data, kemudian melakukan aksi simpan di proses tambah data yang akan menyimpan di database wisata, kemudian akan menampilkan hasil dari tambah data tersebut pada halaman data wisata. Kemudian untuk mengedit, sama seperti proses penambahan tadi, klik button edit data, kemudian klik button simpan, yang akan menuju ke form edit data ini, kemudian melakukan aksi simpan, dan prosesnya di edit data ini, kemudian melakukan simpan data pada database wisata, dan menampilkan hasil edit tersebut di halaman wisata. Selanjutnya, klik button hapus, akan langsung menuju ke database simpan data yang mana data tersebut yang telah dipilih akan dihapus dan akan ditampilkan ke halaman data wisata. Nah, untuk selanjutnya yaitu user melakukan pencarian atau search. Di sini user terdapat halaman tour, proses pencarian, database wisata, kemudian juga halaman tour. User memilih menu tour, kemudian klik text search, menginputkan nama wisata, klik button search, kemudian akan proses pencarian dan akan menyimpan data pada database wisata dan akan menampilkan hasil pencarian tersebut pada halaman tour. Selanjutnya, user mencari berdasarkan filter. User memilih menu tour, klik button filter, memilih lokasi, klik lokasi yang akan dipilih, kemudian akan menuju ke form filter tersebut untuk melakukan pemilihan lokasi, dan akan melakukan proses filter. Kemudian setelah proses filter ini, akan proses mencari data. Setelah mencari data, akan melakukan cek data pada database yang ada, dan akan menampilkan hasil pencarian tersebut pada halaman tour tersebut. Jadi, user dapat melihat hasil dari pencarian ataupun hasil rekomendasi dari nama wisata yang telah dicari pada halaman tour tersebut. Dan yang terakhir yaitu terdapat kelas diagram. Di sini terdapat tabel admin, wisata, dan juga user. Di sini admin dan wisata saling berelasi karena admin dapat mengelola data wisata tersebut ataupun admin yang mengelola sistem rekomendasi tersebut. Sedangkan user hanya dapat melakukan proses pencarian dan juga proses melihat dari hasil pencarian tersebut. Pada tabel admin ini terdapat ID admin, nama lengkap, username, dan juga password. Admin melakukan
login, kelola data, kemudian melakukan logout. Kemudian pada tabel wisata terdapat kolom ID wisata, nama wisata, deskripsi, kategori, kota, harga, dan juga rating yang dapat menampilkan data, tambah data, edit data, hapus data yang hanya dapat dilakukan oleh admin saja. Kemudian user tidak berelasi karena user hanya dapat melakukan pencarian dan juga melihat hasil pencarian tersebut berdasarkan filter maupun pencarian nama wisata yang ingin dituju. Kemudian user dapat melihat hasil rekomendasi tempat wisata yang ada. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurang dari penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.